Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mustaghfirin ingkang tansah kula muliaken yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji syukur atas Allah Ta'ala sebab sampai detik dan menit ini Allah masih memberikan umur panjang yang dengan nikmat umur panjang ini kita bisa memperbaiki amalan yang kurang sempurna dan bisa melengkapi amalan yang salah, dan lebih-lebih kalau punya dosa ada kesempatan untuk beristighfar mohon ampunannya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada nikmat Allah, kami menganjurkan untuk diri sendiri untuk selalu memperbarui iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman manusia tidak seperti imannya malaikat. Kalau malaikat imannya yazidu wala yanqusu, imannya selalu bertambah dan tidak pernah merosot. Tetapi kita manusia yang penuh dengan lupa dan salah, maka iman kita kadangkala meningkat tapi kadangkala merosot. Supaya meningkat yakni yazidu bi taatillah. Supaya meningkat kita harus tambah taatnya kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan karena bermaksiat iman kita menjadi merosot. Oleh karena itu bersyukur yang kedua adalah alhamdulillah Allah beri taufik, hidayatut taufik bisa untuk hadir di Baitullah Masjid ini dalam rangka berjamaah Jumat dan sekaligus mendengarkan khutbahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat Rasulullah adalah setelah bersyukur apa katanya? Idza kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar pernah bersabda menirukan sabda Nabi, idza amsaita, kalau kita hidup di sore hari, fala tantandir sobaha, jangan menunda-nunda sampai datangnya waktu subuh. Wa idza asbahta, dan kalau kita hidup di pagi hari, fala tandiri al-masa, jangan menunda-nunda untuk berbuat baik sampai datang waktu sore. Wahud min sihatika, gunakan kesehatan
Anda, kesehatanmu, lisakomika, sebelum datang sakitmu, wa min hayatika, dan ambillah, isilah kehidupanmu, limautika, sebelum datang kematianmu. Maksudnya kalau sekarang dianggaplah waktu sore sedang bertakwa kepada Allah, maka kerjakan sekarang hal-hal yang membuat dirinya bertakwa. Jangan ketubruk waktu pagi. Kalau waktu pagi kita ada niat untuk berbuat baik, jangan ditunda datangnya waktu sore. Gunakan kesehatan kita semampu kita untuk memperbanyak kesolehan. Jangan menunggu sampai datangnya sakit, dan gunakan nikmat hidup tidak ditunda-tunda sampai datangnya kematian. Pada surat Al-Furqan ada beberapa hal yang membuat kita disuruh supaya mengisi kehidupan dengan satu amalan yang disebut ibadur rahman. Ibad itu adalah hamba, ar-Rahman adalah Allah yang Maha Rahman. Tapi para mufassirin mengatakan ibadur rahman adalah ciri-ciri hamba yang disayang-sayang oleh ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifatun min asma'un min asma'illah. Ar-Rahman adalah salah satu sifat dan salah satu nama dari sekian nama-nama baik Allah Ta'ala. Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk mendapat kasih sayangnya, yaitu yang pertama, ketika diberi kehidupan di dunia, dia gunakan untuk lemah lembut, untuk tawadu, untuk saling memaafkan, dan tidak dengki, tidak dendam. Orang yang Rahman itu, yang mempunyai sifat Ar-Rahman itu hidup di dunia dengan andab asor, dengan akhlakul karimah. Setelah itu apabila Ar-Rahman ini, hamba Allah yang Ar-Rahman, dirahmani Allah itu, kalau memberi nasihat atau memberikan wejangan atau mengingatkan teman sesama muslim, jangan putus asa. Umpamanya menegur temannya dengan baik, kok yang ditegur malah marah, malah membalik memukul kita, atau mungkin mengata-katain dengan kata-kata yang jorok dan kasar, maka orang yang mengata-katakan buruk itu, seorang hamba Allah yang Maha Rahman mendoakan dengan doa selamat, qulu salama. Saya berdakwah, saya mengajak kebaikan, dia menolak, tidak apa-apa. Tidak hanya menolak, bahkan memaki-maki, tidak apa-apa. Justru saya kesempatan, saya terus-terus berdakwah dan katakan kepada orang yang menolak dengan ucapan qulu salama, mudah-mudahan kau adalah orang yang selamat. Sekarang belum tahu, saya maafkan karena kamu kejahilannya, sehingga saya maklumi, dan kita dakwah terus, apapun yang terjadi kita dakwah terus. Yang kedua, tidak menghabiskan malam harinya. Malam harinya yang sekitar ada 6 jam. Tidak boleh, tidak akan dibiarkan berjalan mulus tanpa amal soleh. Malam harinya digunakan sepertiga yang terakhir untuk sujud kepada Allah dan untuk berdiri dengan berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam. Berdoa kepada Allah tidak hanya minta dunia, tetapi yang paling penting meminta supaya aku, diriku, aku, keluargaku, aku dan anak cucuku isrif lana, diselamatkan oleh Allah, min azabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Jadi mendoakan itu jangan egois untuk diri sendiri,
Tapi setelah doa diri sendiri, beristighfar, menampun, ingat diri, ingat itu, doakan, Robbana srif anna azab jahannam. Rob kami, tolong kami semuanya, anak keturunan kita, tolonglah besok diselamatkan dari siksa neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu sangat menyedihkan. Pada suatu saat diceritakan di neraka jahanam itu yang ringan itu cuma dimasukkan kemudian terkelupas seperti orang dikeleti, terkelupas kulitnya, terbakar dalam keadaan hidup-hidup. Nanti kalau sudah nggak ingat lagi, dikembalikan lagi seperti semula, terus dikeleti lagi, terus sampai 50.000 tahun. Mengerti tentang bahaya jahanam ini jangan sampai menimpa diri saya, jangan sampai menimpa kepada istri saya, jangan sampai menimpa kepada anak kita dan cucu-cucu kita. Mulai sekarang nyicil bangun di waktu malam, jangan hanya minta harta, minta uang, minta sehat, ya itu penting, tapi berdoalah keselamatan untuk anak, istri, keluarga, selamat dijauhkan dari neraka jahanam. Kemudian selanjutnya, orang yang ibadur rahman itu adalah orang tersebut kalau Allah berikan harta sedikit atau banyak, istiqomah untuk berinfak. Kalau hartanya banyak, jangan infak melebihi dari yang dimiliki. Kalau hartanya sedikit, jangan tidak infak sama sekali. Tapi idza anfaqu lam yusrifu. Kalau berinfak jangan melebihi kemampuan. Walayak turu, tapi jangan terlalu bakhil. Baina dzalika qawama, antara keduanya tengah-tengah. Yang selanjutnya ibadur rahman itu adalah orang yang hanya memohon kepada Allah. Sudah diketahui kalau kita siang malam menyembah Allah, minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seorang ibadur rahman tidak sekali-kali pun untuk menduakan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang ini tidak menyampuri sesembahan atau pertolongan atau tuduhanan dengan Allah ilahan akhar, yaitu ilah yang lain. Artinya tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan TBC. TBC itu tidak pernah tahayul, tidak pernah melakukan bid'ah, tidak pernah melakukan khurafat. Orang ibadur rahman tiga-tiganya berantas. La yad'u ma'allah ilahan akhar. Tidak menyeru Allah, tidak menyembah Allah, tidak minta tolong kepada Allah, tetapi ilahan akhar dibarengi dengan yang lain. Jadi hanya iya karena butuh, selesai. Tidak menyembah Allah dibarengi yang lain, tidak minta kepada Allah dengan minta kepada lain, kepada dukun, hanya pasrah kepentingannya kepada Allah. Faida sa'alta fas'alillah. Ibadur rahman itu kata Rasulullah, kalau mintalah kepada Allah dan saling tolong menolong untuk berikhtiar. Kemudian ini semuanya akhlak sesama manusia. Tidak hidup dengan tinggi hati tapi rendah hati. Kemudian dia tidak pernah menjadi orang yang egois, tidak mau cawe-cawe orang lain dalam kebaikan, tapi dia cawe-cawe dalam kebaikan. Tahu tetangganya buruk, jelek, salah, ingatkan. Perkara diingatkan marah, kita doakan supaya dia dapat petunjuk. Yang ketiganya, kalau kita malam hari jangan dihabiskan untuk tidur. Yang keempatnya, malamnya tahajud dan mintalah kepada Allah supaya seluruh warganya
terhindar dari siksa neraka jahanam. Dan yang kelimanya adalah dia kalau berdoa kepada Allah tidak manggrotinggal, tidak diikuti sesembahan yang lain, hanya minta tolong kepada Allah dan tidak berbuat tahayul, bid'ah dan syirik. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu seorang ibadur rahman. Kemudian menjaga kehormatan. Kehormatan dirinya dijaga, harga diri dijaga. Kalau dia terperosok dalam suatu dosa, maka dia dalam waktu yang dekat bertobat. Orang ibadur rahman tobatnya adalah dengan penuh harap. Illa man taba, orang yang bertobat itu wa amana, yakin kepada Allah bahwa kalau salah Allah punya rahmat yang besar. Allah katakan bahwa rahmat saya itu mengalahkan azab saya. Nah, Allah berfirman, rahmatku kepada manusia, ampunan Allah kepada manusia itu lebih tinggi, lebih besar daripada dosa manusia. Wahai anak Adam, jikalau engkau punya dosa sebesar bumi, namun kamu datang kepadaku dengan membawa dosa 2 kali lipat bumi, akan aku berikan 10 kali lipat ampunan Allah dari beratnya bumi itu. Ampunanku, kata Allah, lebih tinggi, lebih besar daripada dosamu. Rahmatku lebih besar daripada azabku. Ini menunjukkan karena manusia itu tidak ada yang suci, kadangkala terperosok dalam kejahatan, dalam kehinaan, dalam mencoreng diri sendiri, mengotori harga dirinya, segera bertobat, yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa. Qul ya ibadalladzina asrafu, katakan oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, mereka jangan sampai putus asa terhadap rahmat ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha menerima ampunan dan Maha kasih sayang. Balasannya bagaimana? Balasannya adalah ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka akan diberi ghurfah, jalan keluar, yaitu masuk surga bima sabaru, karena dia sabar taat kepada Allah. Sudah disabar-sabar, kalau terpleset juga, terjerumus juga, dia kemudian bertobat. Setelah berdoa untuk keselamatan diri, keluarga, anak, supaya tidak kena penyakit jahanam, tidak masuk jahanam, dia berdoa untuk masa depan anak keturunannya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ditutuplah 1, 2, 3. Tutup dengan harapan masa depan. Ya Allah, masa depan anak keturunan kami, istri kami, anak kami, dzurriyyah kami, keturunan kami semuanya menjadi qurrata ayun, menjadi hambamu yang terpandang, yang soleh, yang berguna bagi masyarakat agama. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah keturunan kami ke depan menjadi orang-orang yang takwa dan menjadi seorang pemimpin yang bertakwa. Selesai, kita menjadi orang yang baik di mata manusia dan baik pula di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan surat Al-Furqan ini bisa menjadi acuan, renungan sekaligus amalan untuk menyongsong hari depan yang akan datang. Tidak lain adalah hari tua, hari-hari menuju alam baka. Semoga Allah berikan barokah, hidayah, taufiknya, sehingga Allah beri ampunan kalau salah,
dan Allah menerima segala kesolehan kita di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah fis sirri wal alan, ittaqullaha la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.